Salam jua-jua. Nah, di Bapak Turun Raseninas, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Sebentar ya, saya ambil pisau jap. Sehat ya? Udah masak? Udah makan belum pemirsa? Ini saya besok pagi mau masak sayur bayam nih, ya. Sebab kalau tak masak nanti takutnya rosak. Jadi saya potong-potong sambil kita bercerita. Apa lagi kan? Tadi tuh kita baru buat pembayaran untuk kabinet pemirsa. Kalau saya bilang, saya kecewa lah dengan kabinet, mesti kalian bilang, banyak sangat songehnya, ini tak betul, itu tak betul, semua tak betul, kalian bilang. Ya kan? Betul tak? Bukan semua sih, ada beberapa orang lah saja. Iya, kenapa saya kecewa pasal kabinet ini? Sudah jauh-jauh hari, kalian pun sudah nampak di video saya share selalu kan. Hari itu setiap kali adik saya call pun, saya tanya, "Abi kabinetnya macam mana dek?" Kabinet itu senang, 1 hari 2 hari saja siap. Oke. Lepas tu, wah ini macam dia cerita. Oke, habis tu kabinet macam mana? Itu senang lah, 1-2 hari sampai siap lah tu. Oke. Tiba-tiba sudah siap semua rumah. Saya tanya, "Abi macam mana kabinetnya, mana? Tak pasang-pasang pun." Kabinet kita kena tempah. Lepas tu tunggu 3 minggu atau 1 bulan baru siap. Bengang ke tak bengang pemirsa? Dari awal kalau dia cakap kena tempah, sudah boleh kan, karena sketsa dapur pun kita tahu. So sketsa macam mana kabinet pun tahu. Kalau awal sudah tempah kan sudah siap, betul tak pemirsa? Selalu saya tanya, kata sehari 2 siap, sehari 2 siap. Tiba-tiba cakap kena tempah dulu. Masa saya sudah agak mengamuk, baru diorang cari yang buat kabinet, baru yang buat kabinet datang ke rumah, tengok dapur, baru dia buat sketsanya, dan sudah jadi sketsa. So kira-kira kabinet saya akan seperti ini pemirsa. Ini sketsa dikirim langsung oleh si pembuat kabinet pemirsa. Jadi ini dia kata 25 hari bulan baru siap. Sebenarnya katanya 20 hari bulan siap, tapi saya cakap 20 hari bulan saya tak ada duit, tunggu 25 saya bilang. Jadi itu harganya 20.500.000 pemirsa. Itu sekitar 6.200 ringgit. Mahal ya pemirsa. Sebab dia kata hari itu yang saya kata kepada klien yang harga berapa ribu, hari itu saya bilang itu papan biasa, kabinet biasa papan. So ini dia punya lantai kabinet tuh granit, bagian atas pun katanya granit gitu, kabinet atas pun granit. Jadi cantik katanya. Sebenarnya ada harga, ada dari 2 juta, ada 14 juta, ada 6 juta, ada 20 juta, ada 50 dan ada 120. Yang 120 itu saya pun tidak tahulah. Betul tak? Jadi saya ambil yang biasa sajalah. Kira macam menengah lah pemirsa gitu. Ikut budget juga kan. Jadi sudah selesai dibuatnya sketsanya begini. Terus dia bilang harus bayar separuh dulu baru dia orang mulai kerjai. Bodoh ke apa? Belum buat pun sudah mau bayar separuh. Saya cakap kalau dia suruh bayar separuh baru dia kerjai, saya tak payahlah saya cari orang lain. Habis macam mana? Tanda jadi sajalah. Nanti kalau udah siap saya bayar habis. So saya bayar tadi 2 juta dulu, tanda jadi saja. So dia pun sudah tahu itu tandanya kami serius lah, memang mau buat gitu. Jadi nanti dia tinggal siapkan. Kalau udah siap, nanti kebetulan kami di kampung, kalau udah siap boleh kami yang ambil sendiri, betul tak pemirsa? Banyak yang tanya saya, macam mana cara Kak Asri dengan suami simpan duit sampai boleh buat rumah cash? Kalau perkiraan rumah tuh dia dalam 200.000 ringgit lah. Sekali tanah, sekali aksesori yang kita beli semualah. Setakat ini duit habis sampai macam itulah pemirsa, lebih kurang lah pemirsa. Jadi macam mana cara kalian menabung Kak Asri? Sementara YouTube ni pun gajinya bukannya besar sangat, biasa-biasa je. Sekarang saya mau potong kangkung. Sebenarnya pemirsa, kalau kami memang kalau katakan jimat, sangat jimat lah. Dah gitu, kalau katakan duit YouTube berpuluh-puluh ribu, tak adalah sampai macam itu gaji. Cuman, ini bayam ada 2 lah. Saya ambil lagi mangkuk bayam saya tadi pemirsa. Jadi cara saya adalah pemirsa, saya bagi tips kepada klien lah, dengan kita tuh ada keinginan yang besar, tapi income kita itu cukup-cukup gitu pemirsa. Enggak boleh menabung terlampau berlebih gitu kan. Kalau saya masa tak nak beli apa-apa, macam
tak ada macam masa ada duit, ya kan, tapi macam saya tak beli tanah gitu, tak ada orang jual tanah, terus tak buat rumah, tak beli apa-apa, duit tu saya akan belikan emas gitu. Saya tak ada simpan duit dalam bank, bukan sebab apa, sebabnya kalau duit simpan dalam bank ada jajalannya untuk habis. Ada duit dalam bank, apalagi sekarang apa-apa kan online ya, jadi saya hindarkan. Kalau kita udah buat dalam bentuk barang emas, agak susah dia. Kalau kita mau apa-apa kan kita kena gadai dulu. So kalau kita gadai emas tu hanya setakat shopping-shopping tu macam rugi pula gitu. Jadi masa saya tak beli apa-apa, ada duit saya akan belikan emas. Kalau saya sih daripada simpan duit dalam bank, saya rasa lebih bagus beli emas. Kenapa? Karena kalau kita simpan duit dalam bank, bunganya itu dari tahun ke tahun dia bunganya sama ya. Samanya macam mana kasih? Misalnya kita simpan duit kita dalam bank, dia bagi bunga itu 0,2%. Ya, walau 10 tahun pun ya tetap 0,2%. Tapi kalau emas, contoh kita beli kita gadai bulan ini 2.000 emas kita itu, time emas turun oke lah, kalau kita gadai boleh jadi 1.600 atau 1.700, tapi time dia mahal, dia akan dapat dalam 2.300, 2.400 gitu cok. Dia ikut semasa, uang kita tuh kira tak mati, boleh naik boleh turun. Kalau bank kan dia memang macam itu saja gitu pemirsa. Udah gitu, apalagi kalau macam saya kalau pergi ke Indonesia, saya suka jual emas saya di sana gitu, jadi boleh nampak lebih hasilnya gitu pemirsa gitu. Karena apa? Karena kalau di Indonesia emas Malaysia ini mahal, satu. Udah gitu biasanya kan kalau di Indonesia jual emas, dia orang tak cas ongkos. Macam di sini ngeri juga dia cas ongkos. Dia cas ongkos per gramnya itu RM50 tahu tak? RM50. So kalau kita beli dalam 10 gram, kita udah kena ongkos tuh dalam RM500 dia potong gitu. RM50 lah. Jadi ongkos dia tuh mahal. Apalagi kalau saya tuh suka beli emas yang pattern-pattern. Kalau patternnya lebih susah, dia ongkosnya lebih mahal. Kalau di Indonesia dia tak cas ongkos. Udah gitu kalau kita jual emas putus-putus pun, dia orang tak akan potong. Sini kalau emas putus-putus langsung tak ada harga dijual gitu. Makanya kalau kita udah beli emas, jangan jual, gadai saja. Kalau kalian mau jual, datang kalian ke Indonesia, jual sana. Senang sedikit, mahal. Jadi nggak ada tips-tips yang untuk menabung lah. Cuman dia macam saya bilang, masa kita ada duit tuh beringat nak beli apa-apa gitu. Sebabnya rezeki ini bukan selalu ada. Hari ini kita macam hari ini saya gaji YouTube. Lain bulan boleh langsung drop. Jadi masa saya ada nih, saya akan simpan gitu. Apalagi kalau masa view saya tuh agak baik, saya akan terus buat video banyak. So bila nanti view saya slow, gaji bulan ini udah cukup menampung untuk bulan berikutnya gitu kalau saya pemirsa. Tidak ada tips lah yang sangat-sangat spesifik lah. Pokoknya beringatlah kalau ada duit lebih, terus simpan dalam bentuk barang. So kalau bila kurang boleh digadaikan. Emas saja digadai yang nggak terlalu banyak problemnya. Kalau yang lain-lain inilah itulah susah sedikit. Oke? Itulah dia tips dari saya pemirsa. Semoga bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Nak potong kangkung pula.